Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama pendalaman materi tentang globalisasi, tema 4, subtema yang ketiga. Globalisasi, tema 4, subtema yang ketiga. Menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks. Ingat, struktur teks eksplanasi meliputi 3 hal. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deret penjelas. Dan yang ketiga, kesimpulan. Pernyataan umum memuat topik atau permasalahan yang dibahas dalam sebuah teks. Sebagai contoh, kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet, tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicunya, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaannya dan keseniannya dari negara asalnya. Jadi pernyataan umum dalam paragraf ini pada kalimat yang pertama, kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Deret penjelas berisi pernyataan pendukung, fakta, dan juga informasi yang mendukung topik itu. Contoh paragrafnya, kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini, kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicu, seperti orang dari luar negeri yang datang ke Indonesia dan membawa serta kebudayaan dan keseniannya dari negara asalnya. Ini deret penjelasnya. Simpulan berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga pada deret penjelas. Jadi kesimpulannya, kemajuan teknologi dan pendidikan di era globalisasi menjadi pemicu dalam pertukaran budaya di negara seluruh dunia. Kini kita dapat melihat dan mempelajari kebudayaan dari seluruh dunia hanya melalui media internet tanpa harus pergi ke luar negeri. Mudahnya akses bepergian ke luar negeri juga bisa menjadi pemicu, seperti orang dari luar negeri datang ke Indonesia. Berikutnya, bagaimana menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Energi alternatif itu merupakan energi yang berasal dari alam. Apa keuntungannya? Lebih ramah lingkungan, bebas polusi, sumber energinya ada di alam, jumlahnya tak terbatas, memiliki jangka waktu habis yang cukup lama. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel-panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Berikutnya, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Contoh kerjasamanya, yang pertama adalah deklarasi penguatan kerjasama pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN kelima pada tahun 2009. Kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN, pertukaran pelajar antar negara ASEAN, dalam program studi mobility serta ASEAN University Network.
Sikap positif yang harus kita lakukan terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Sikap positif dapat ditunjukkan dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Itu salah satu. Menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Bagaimana syarat-syarat brosur yang baik? Yang pertama, judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca. Yang kedua, tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan mudah diingat. Dan yang keempat, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik dari brosur yang disampaikan. Langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Yang pertama, baca teksnya dengan cermat. Yang kedua, temukan topik atau permasalahan yang dibahas dalam teks tersebut. Kemudian, perhatikan sebelum dan sesudah bagian yang rumpang. Lengkapi bagian rumpang tersebut dengan menghubungkan bagian sebelum dan sesudahnya. Artinya menambahkan kalimat yang kosong supaya menjadi paragraf atau kalimat yang berurutan. Pastikan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan selalu memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Contoh, pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah, ini langsung diisi sendiri. Ya. Pembangkitan listrik dapat dilakukan dengan pemusatan energi surya. Pemusatan energi surya menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Jadi, apa kira-kira isinya? Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Itu salah satu contohnya. Manfaat energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama, sebagai sumber energi yang tak terbatas. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Yang ketiga, bisa pengisi daya pada power bank, sebagai penerang alami di permukaan bumi, membantu mengeringkan pakaian, membantu mengeringkan tanah, membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam, membantu kesehatan tulang. Panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Inilah panel-panel surya yang tadi dipasang. Ya, jadi sinar matahari masuk ke dalam panel surya, kemudian diproses menjadi tenaga energi listrik. Menentukan kosakata tidak baku dalam sebuah teks. Teks eksplanasi ditulis menggunakan kosakata baku, kalimat efektif, dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kita juga dapat mengetahui suatu kata baku atau tidak baku dengan cara memeriksa pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi pedomannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menceritakan pengalaman cinta barang buatan Indonesia. Sebagai warga negara, tentunya kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut mensejahterakan para produsen dan pegawainya. Salah satu contohnya adalah batik, karena batik sudah menjadi warisan Indonesia untuk dunia. Tidak hanya batik, masih banyak lagi barang-barang Indonesia yang kualitasnya jauh lebih baik dibanding negara lain. Penggunaan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat
persatuan dan kesatuan bangsa, karena para produsen merasa dihargai karyanya. Tujuan kerjasama ASEAN. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Yang keempat, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, meningkatkan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggotanya. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun organisasi regional lainnya. Apa manfaatnya kerjasama ASEAN? Manfaatnya adalah yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya, bahkan dunia. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Membuat brosur. Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi tentang produk atau imbauan-imbauan tertentu. Brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik, sehingga pesan-pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada para pembaca. Membuat gambar seri berdasarkan informasi suatu teks. Informasi dari suatu teks dapat kita sajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri juga memudahkan pembaca untuk memahami isi atau informasi dari teks tersebut. Gambar seri harus disajikan berurutan sesuai isi urutan informasi pada suatu teks yang disampaikan. Mengkampanyekan ajakan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air kita dengan segenap hati. Cinta terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan. Sebagai salah satu contoh, ikut mencintai barang buatan Indonesia. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang-barang tersebut. Ya, kita harus bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Mari kita kampanyekan, ya, dengan membuat pameran poster. Kampanyekan bahwa kita sangat cinta dengan budaya Indonesia. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kiranya dapat berguna untuk kita semua. Selamat belajar dan jangan lupa harus selalu menjaga protokol kesehatan. Sampai bertemu kembali dengan materi yang berbeda.